Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah putus-putus yang boleh kita nikmati setiap harinya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bekerja maupun beraktivitas apapun kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar yang mana di Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12 kita belajar untuk hidup dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 90 ini adalah doa Musa yang mana Musa merenungkan setiap kekekalan Allah atau kekekalan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat pertama sampai ayat 2, firman Tuhan berkata, doa Musa abdi Allah. "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah." Nah, Musa ini merenungkan setiap kebesaran dan kemurahan Tuhan, bahkan kekekalan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, di ayat 10 firman Tuhan berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun." Jadi umur manusia itu normalnya 70 tahun. Tapi kalau kuat 80 tahun. Tapi kalau lebih dari situ yang dialami oleh manusia adalah kesukaran atau penderitaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa belajar di ayat 10 ini bahwa manusia itu punya batasan atau keterbatasan usia. Karena firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi manusia itu punya keterbatasan dalam usia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya dengan keterbatasan dalam pikiran, keterbatasan dalam kekuatan, keterbatasan dalam kehebatan. Tetapi manusia juga punya keterbatasan. Keterbatasannya yaitu usia. Yang kedua yaitu kenyataan bahwa manusia itu mengalami penderitaan. Kalau kita lihat di bagian B, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita merenungkan dan kita setiap jemaat-jemaat Tuhan pernah mengalami dan pernah berpikir bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin cepat, putarannya terlalu cepat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, waktunya itu begitu singkat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ngerasa bahwa baru aja loh kemarin perpisahan tahun, dan ternyata tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Dan firman Tuhan ini benar-benar nyata bahwa perputaran waktu itu adalah terlalu cepat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di ayat 12 firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah, Musa ini meminta kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hati yang bijaksana atau hidup bijaksana artinya kesadaran bahwa hidup ini singkat dan tahu bagaimana menggunakan waktu
waktu yang sementara ini, tidak menyia-nyiakan waktu atau tidak membuang waktu apalagi di dalam duniawi ini. Jadi Musa berkata, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kenapa? Supaya kita bisa menggunakan hari-hari kita sedemikian mungkin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga adalah tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mau belajar, kita mau menggunakan hidup ini sebaik-baik mungkin untuk hidup dalam kebenaran, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang sementara. Jadi kita mau hidup dalam kebijaksanaan, menggunakan hari-hari sedemikian rupa supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami tetap bijaksana dalam menjalankan hari-hari kami, bahkan dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih, mampukan kami, berikan hikmat bagi kami. Bahkan hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan tolong. Bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat.